Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam, al-makhsus min rabbih bi jawami'il kalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahlil makarimi wasyiyam wa ala ashabihi masabihid duja wadh-dhulam alladzina akramahumullahu faj'alahum khayra ummatin hiya khairul umam wa ala kulli man jaa ba'dahum muqtafiyan atharahum wa qad khala qalbuhu minal ghilli lil mu'minina wa salim. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah keistiqomahan kepada kita sehingga kita dapat meluangkan waktu karena Allah tentunya untuk bertemu kembali di subuh berkah pada hari Jumat tanggal 4 Juli atau bertepatan dengan 9 Muharram 1447 Hijriah, atau sebagian negara menganggap ini masih tanggal 8 Muharram 1447 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu begitu cepatnya berlalu. Pada pertemuan pekan yang lalu, tepat di hari Jumat pula, kita berkumpul bertemu pertama kali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Kiai Haji Ahmad Badawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang mengalir terus untuk pewakaf masjid dan siapapun yang memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pekan lalu kita telah sampaikan bahwasannya pintu surga itu sangatlah banyak sekali. Di antara pintu surga yang telah kita sebutkan adalah pintu sedekah. Dan pada pagi hari ini di waktu yang singkat kita akan membahas kembali pintu surga yang berikutnya, yaitu berpuasa. Dan alhamdulillah kita berada di tanggal 9 Muharram 1447 Hijriah, yang mana kita ketahui bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram yang kita kenal dengan puasa Tasu'a. Kemudian dilanjutkan puasa hari ke-10 Muharram, kita kenal dengan puasa Ashura. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 10 Muharram, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya oleh para sahabatnya, pahala apa yang didapat ketika seseorang berpuasa di tanggal 10 bulan 10 Muharram, pahala apa yang didapat? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirullahu bihi sanatal lati qablah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seseorang 1 tahun sebelumnya. Di dalam riwayat lain beliau menjelaskan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanata allati qablahu. Aku berharap kepada Allah
siapa yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, Allah akan ampuni dosanya 1 tahun sebelumnya. Para ulama menjelaskan maksud pengampunan dosa di sini Bapak Ibu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, Allah tidak akan ampuni dosa kita kecuali kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dan mukminah yang menginginkan kebaikan di dunia dan akhirat pastinya tergugah ingin segera melaksanakan puasa tanggal 10 bulan Muharram karena mengingat pahala yang sangat luar biasa. Puasa hanya berapa belas jam Ibu? 13 nggih, kurang lebih nggih, atau 14 begitu. Kita laksanakan hanya berapa jam saja, tetapi Allah ampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu berarti 2024 ya, sampai hari ini Allah akan ampuni begitu. Berarti selayaknya, seyogianya seorang muslim dan muslimah dia berusaha melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pun mempraktekkannya hingga akhirnya sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia di tahun pinten Bapak Ibu? Di tahun 10 Hijriah begitu. Jadi Nabi Muhammad 13 tahun berdakwah di kota Mekah, 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah. Nah, di tahun 10 tepat sebelum bulan Muharram tahun 11 tiba, Nabi Muhammad SAW beliau berangan-angan, beliau menginginkan, mengharapkan sesuatu sampai beliau mengatakan lain bakti itu au lain ishtu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau seandainya aku hidup di tahun depan, tahun pinten niki berarti tahun 11. Kalau saya hidup di tahun berikutnya yaitu tahun ke-11 Hijriah, aku diberikan waktu oleh Allah hidup lebih panjang lagi, kata beliau, saya akan puasa di tanggal 9 Muharram. Jadi angan-angan beliau atau harapan Nabi Muhammad SAW kalau diberikan umur panjang beliau akan puasa di tanggal 9 Muharram. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ke-10 Rasulullah SAW ya di awal bulan Muharram beliau sudah merasakan sakit begitu, kemudian dilanjutkan Safar hingga akhirnya beliau SAW meninggal dunia di bulan Rabiul Awal begitu. Sehingga Nabi Muhammad tidak sampai melaksanakan impian beliau, harapan beliau. Memang Nabi Muhammad dan para sahabat sudah melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram, tetapi beliau belum sempat berpuasa di tahun depannya tanggal 9 Muharram. Dari kisah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para kiai sepuh, para ahli agama, mereka menjelaskan sunnahnya puasa Muharram itu tidak hanya tanggal 10 tetapi tanggal 9 juga, yaitu hari ini. Semoga Allah SWT menerima puasa Muharram kita tanggal 9, tanggal 10. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berarti kita boleh puasa tanggal 10, tanggal 9 begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memberikan nasihat lagi begitu. Ya sudah, nasihat nih, ada hadis Nabi yang lain atau riwayat hadis lagi
yang menjelaskan lebih baik puasa tanggal 11 gitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Dalam riwayat lain menggunakan wawu, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah kata Nabi SAW satu hari sebelum tanggal 10 Muharram atau satu hari setelahnya. Dalam riwayat lain berpuasalah satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh puasa di tanggal 11 gitu ya. Jadi kita boleh puasa tanggal 11. Ini menurut sebagian ulama. Berarti berapa tingkatan puasa ini? Macam-macamnya pinten nih Bu. Sing setunggal kalau Bapak Ibu saged puasa dinten niki nggih, hari ini hari Jumat tanggal 9, nanti Bapak Ibu dilanjutkan 9, 10, 11. Nggih, 9, 10, 11. Hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad. Begitu. Ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, kita boleh memilih tanggal 9 atau tanggal 10 atau tanggal 10 dan tanggal 11. Jadi 2 hari. Pokoknya Bapak Ibu kalau semakin banyak puasa pahalanya semakin kathah gitu ya. Puasanya semakin banyak pahalanya pula. Kemudian yang terakhir ya, minimal mungkin puasa di tanggal 10 saja. Jadi kalau kita nggak bisa hari ini buat nopo-nopo, usahakan besok ya, hari Sabtu kita puasa. Begitu. Ustaz, bagaimana kalau seandainya puasanya ini terbentur begitu ya, atau bertemu dengan hari Jumat atau hari Sabtu? Mungkin sebagian kita ada yang bertanya, bukankah ini dilarang ya? Jawabannya tidak dilarang menurut pendapat yang paling kuat. Kalau memang kita ngepasin puasa Arafah atau puasa Muharram atau puasa-puasa kita, misalnya puasa Daud atau yang lainnya Bapak Ibu, dan kebetulan bertepatan di hari Jumat boleh, atau bertepatan di hari Sabtu boleh, begitu. Jadi kapanpun puasa hukumnya boleh, begitu nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Muharram secara menyeluruh atau garis besar itu adalah keutamaan. Jadi kalau misalkan tadi kita sudah puasa di tanggal 10, kemudian tanggal 9, kemudian tanggal 11. Nah niki enten riwayat Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan puasa yang paling utama niku puasa di bulan Muharram. Rasulullah SAW ngendika, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dari penggalan hadis ini, sebagian ulama seperti Al-Hasan Al-Basri dan beberapa ulama yang sependapat dengan beliau, mereka mengatakan dari sini sunnahnya dianjurkan puasa bulan Muharram sepenuhnya atau kebanyakan. Nah kita ini kan nanti kalau sudah selesai tanggal 11 Muharram, kalau bapak atau ibu mau melanjutkan puasa sunnah boleh. Kalau misalkan dipenuhi juga boleh, begitu. Karena bapak ibu memang bulan Muharram ini bulan baik. Bulan Muharram ini bulan baik, bulan yang penuh ampunan juga, bulan yang Allah agungkan setelah bulan Ramadan. Jadi bulan paling utama yang pertama apa? Bulan Ramadan, setelahnya apa Bapak Ibu? Bulan Muharram, yakni saat ini yang kita berada di tanggal 9 Muharram. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Bulan Muharram ini merupakan bulan yang di dalamnya disyariatkan berpuasa. Walaupun tidak wajib, siapa yang mau berpuasa di tanggal 9, 10, 11 Muharram boleh. Kalau yang tidak berpuasa juga tidak apa-apa. Jadi bebas. Kalau kita berpuasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter 10 atau 10 ciri-ciri orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa dicatat surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Di dalam surat Al-Ahzab Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ayat 35, Allah Subhanahu wa taala sebutkan 10 karakter orang yang akan masuk surga. Di antaranya adalah as-shaimina was-shaimat, laki-laki yang gemar berpuasa dan wanita yang gemar berpuasa. Kalau kita meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela kesehatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa apapun itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mau puasa sunnah, puasa wajib, puasa Arafah, puasa Muharram atau yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pahala dan ampunan. Pahalanya surga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memotivasi kita di dalam hadis beliau agar kita ini gemar berpuasa nih Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadisnya sahih gitu nggih. Hadisnya murni benar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqal ayna as-shaimun, fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun." Nabi Muhammad SAW beliau memotivasi para sahabatnya dengan mengatakan, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu. Kemarin kita sebutkan Bapak Ibu, pintu surga niku besar gitu kan nggih. Kalau pintu surga saja dari ujung kanan ke kirinya itu sampai berapa bulan begitu perjalanan, berarti menunjukkan surganya Allah ini besar sekali gitu nggih. Nah, di dalam surga itu terdapat sebuah pintu Bapak Ibu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Sinten Bapak Ibu sing punya putra namanya Ar-Rayyan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan putra-putri kita semuanya ke dalam anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Menjadi permata
penyejuk hati Bapak Ibu sedaya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya, Bapak, Ibu, putra, putri, kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jadi sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW, pintu tersebut akan dimasuki orang-orang yang gemar berpuasa. Jadi hanya khusus orang yang berpuasa saja. Berarti Bapak Ibu, kalau kita berpuasa karena Allah, insya Allah kita akan masuk surga. Jadi pesan Nabi sama seperti ayat Al-Quran tadi kan, nggih? Masya Allah. Kemudian la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tidak ada yang bisa memasuki pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Jadi orang yang sholat tapi nggak puasa ya nggak akan masuk situ. Atau orang yang cuma mengucapkan syahadat ya nggak akan masuk pintu Rayyan tadi. Atau orang yang sedekah dia tidak akan bisa masuk pintu tadi. Jadi pintu ini sengaja Allah khususkan untuk apa? Orang-orang yang berpuasa, begitu. Kemudian yuqalu dikatakan. Jadi ada yang manggil begitu Bapak Ibu. Kita semuanya sudah berada di depan surga. Kemudian Allah atau utusan Allah manggil, ainas shaimun. Ya, di mana nih orang-orang yang dahulunya di dunia berpuasa? Ditanya kita Bapak Ibu. Kita dicari oleh sinten? Allah SWT mencari kita atau malaikat mencari kita. Di mana orang-orang yang berpuasa dulu? Dulu siapa ketika di dunia puasa Senin Kamis? Siapa di dunia yang puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya? Siapa di dunia dahulu yang berpuasa Arafah? Siapa yang dahulu di dunia puasa tanggal 9, 10 bulan Muharram? Siapa? Ainas shaimun. Di mana orang-orang yang berpuasa dinantikan Bapak Ibu. Dipanggil oleh kita. Mau nggak Bapak Ibu dipanggil di surganya Allah dengan banyak sekali kenikmatan? Mau nggih? Mau. Semoga Allah SWT masukkan kita ke surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang-orang yang berpuasa Bapak Ibu mendengar ini, langsung mereka apa? Fayaqumun. Mereka pun langsung bergegas. Karena dipanggil, ayo siapa yang puasa? Langsung semuanya berdiri. Ya kan? Semuanya berdiri. Kemudian apa? La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang lainnya yang tidak puasa, yang tidak pernah puasa sunnah di dunia ya nggak akan berdiri, semuanya tetap duduk. Hanya yang puasa yang berdiri. Kemudian mereka dipersilahkan masuk ke pintu surga tadi. Masya Allah. Fa idza dakhalu ughliq. Kalau orang-orang yang berpuasa di dunia tadi sudah masuk, ditutuplah pintu tersebut. Jadi dikunci, digembok Bapak Ibu. Ya, kira-kira Bapak Ibu person apa mboten? Kira-kira Nabi Muhammad puasa apa mboten? Puasa. Kalau Nabi Muhammad puasa, sahabat Nabi puasa, berarti insya Allah kita bisa bareng sama mereka. Semoga Allah SWT masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falam yadkhul minhu ahadun. Ketika sudah digembok, ditutup rapat, benar-benar tidak ada yang bisa memasuki pintu tersebut kecuali mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpuasa menahan dari lapar dan haus dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu, yang paling terpenting adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa tujuannya untuk dipuji suami, dipuji istri, dipuji anak, dipuji orang tua. Kalau tujuannya untuk mendapatkan, mohon maaf sekali nama, jaburan misalkan, gitu kan ya, atau buka puasa bareng, atau dipuji sama tetangga, ini semuanya akan mengotori pahala puasa kita Bapak Ibu. Maka mari kita tinggalkan puasa niku Bapak Ibu
adalah sebuah amalan yang langsung Allah berikan pahalanya. Jadi semua pahala itu diberikan tidak melalui Allah langsung. Jadi kayak ada malaikat gitu, nih kamu kasih pahala sholatnya, nih kamu kasih pahala gitu kan. Siapa yang bergemar bersedekah, Allah kasih pahala melalui makhluknya. Tetapi untuk puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan mengganjarnya langsung tanpa perantara. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya langsung. Kalau bapak ibu gemar sholat, bapak ibu gemar sedekah, bapak ibu gemar baca Al-Quran, bapak ibu gemar mengikuti pengawasan di masjid-masjid, itu dapat pahala. Tapi pahalanya bukan Allah yang memberikan langsung, tetapi puasa langsung Allah tambahkan, bahkan Allah langsung. Kira-kira apa bapak ibu yang dirahmati Allah yang membuat puasa ini hanya Allah lah yang memberikannya? Anda ngertos? Jawabannya bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena puasa ini adalah amalan rahasia. Terkadang kalau kita sholat sunnah gitu kan, misalkan 2 rakaat sebelum subuh, sholat di rumah atau di sini, kira-kira ada nggak yang tahu bapak ibu? Enten kan? Mungkin suami kita atau istri kita atau anak kita atau tetangga kita. Kalau misalkan kita sedekah nyemplungi, kira-kira ada yang tahu nggak? Ada juga. Ketika kita baca Quran, ada tidak? Ada juga. Berbeda dengan puasa bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpuasa itu nggak ada yang tahu, ya kan? Bapak ibu ke pasar dikiranya ya seperti biasa, padahal kita puasa kan, Misalkan bapak ibu ke ladang pun juga orang nggak tahu kalau kita puasa. Jadi inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala lah yang langsung mengganjar pahala puasa tanpa perantara malaikat. Begitu. Dan juga bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika puasa tersebut merupakan amalan yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala tidak mau jika puasa kita terkotori dengan niat-niat yang tidak baik. Kita harus hilangkan dari dalam diri kita bapak ibu niat untuk dipuji tetangga atau siapapun itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirki, man 'amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku, kata Allah dalam hadis qudsi itu apa? Hadis yang disandarkan kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad ngendika, Nabi Muhammad bersabda, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang tidak mau disekutukan. Allah tidak mau diduakan. Kalau kita mau beribadah bapak ibu, ya kita harus beribadah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Gak boleh kita beribadah tapi tujuannya untuk dunia. Kita beribadah tujuannya untuk dipuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak mau. Jangan sampai bapak ibu kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena Rasulullah SAW juga berpesan dalam hadis yang lainnya, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang ngaku berpuasa, puasa Ramadan, puasa Arafah, puasa Muharram, puasa Senin Kamis. Berapa banyak orang yang melakukan puasa di dunia, tetapi Allah tidak ganjar karena dia hanya mendapatkan haus dan lapar, karena dia tidak ikhlas karena Allah. Jadi mohon bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan puasa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengganjar kita langsung pahala puasa kita, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke pintu Ar-Rayyan, sebuah pintu yang akan dimasuki hanya orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah, sholat kita, puasa kita, tilawah Quran kita, tadarus kita, dan amalan ibadah yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran rezeki kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Serta memberkahinya. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.